Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI mendapat kado istimewa di tahun 2014 atau tahun politik. Di tahun pemilu mendatang, berdasarkan Undang-Undang APBN 2014, anggota DPR mendapat dana reses sebanyak 994,92 miliar rupiah dari total anggaran DPR sebesar 3,26 triliun rupiah. Dana reses atau disebut juga biaya komunikasi intensif anggota Dewan mengambil porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dana pemenuhan hak keuangan dan administrasi Dewan yang mencapai 1,56 triliun atau menyedot 63% suara atau menyedot 63% dari total anggaran pemenuhan hak keuangan dan administrasi Dewan. Biaya komunikasi intensif ini terdiri dari biaya kunjungan kerja perorangan anggota Dewan sebanyak 11 kali dalam setahun. Anggaran reses atau kunker mengalami peningkatan yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatannya mencapai lebih dari 332% dibandingkan alokasi tahun 2010 dan naik 47% dibandingkan alokasi tahun 2013. Peningkatan dana reses dan kunker ini memang wajib dipertanyakan kepada DPR. Sebab, selama ini, pelaksanaan penyerapan aspirasi tidak berjalan efektif, bahkan lemah dari sisi pertanggungjawaban. Bahkan, hasil survei sejumlah lembaga survei menyebutkan, lebih dari 50% masyarakat tidak kenal siapa anggota Dewan di daerahnya, dan yang lainnya menilai kinerja DPR sangat buruk. Oleh karena itu, mengingat tahun 2014 adalah tahun kampanye pemilu, maka peningkatan anggaran penyerapan aspirasi ini patut dicurigai, bakal digunakan sebagai biaya kampanye pada pemilu 2014 mendatang. Terutama bagi anggota DPR yang kembali mencalonkan diri. Agar dana ini tidak disalahgunakan dan dicurigai untuk dana pemilu dan tujuan lain selain reses, maka memang perlu pengawasan di triwulan tahun 2014. Publik mengharapkan penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, bisa mengawasi aktivitas setiap kunjungan DPR di Dapil, agar penggunaan dana reses bisa dipertanggungjawabkan. Lakukan pembahasan Di tahun pemilu mendatang, berdasarkan Undang-Undang APBN 2014, anggota DPR mendapat dana reses sebesar 994,92 miliar rupiah dari total anggaran DPR sebesar 3,26 triliun rupiah. Dana reses ini naik 4 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Mengapa kenaikannya signifikan di tahun pemilu? Untuk membahas masalah ini telah hadir di studio anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Saleh Hussein, dan melalui sambungan telepon peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ibu Siti Zuhro. Selamat pagi, Pak Saleh. Ya. Ibu Siti Zuhro, Anda masih bergabung bersama kami? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, di studio Pak. sudah ada Pak Saleh Hussein. Bu Siti. Ya, ini kita ke Pak Saleh dulu, bahwa dana reses tahun 2014 ini kan mencapai tadi 1,56 triliun, 63% dari total anggaran. Besar sekali nih Pak, dana anggarannya di masa anggota Dewan istirahat sidang nih Pak. Enggak, jadi yang paling pertama adalah memang betul itu jumlahnya ada penambahan, tetapi itu bukan nilai satuannya yang naik, tetapi jumlah kegiatannya yang bertambah, yang dari 5 kegiatan menjadi 7 kegiatan. Tapi jumlah kegiatan nambah juga nambah jumlah dari anggaran ya Pak? Anggarannya iya jadi naik maksudnya. Nah, anggarannya memang jadi naik. Nah, ini bisa saya jelaskan. Misalnya katakan seperti saya, dapil saya yang di NTT, yang terdiri dari pulau-pulau. Memang selama ini dengan 5 kegiatan, saya ada 12 kabupaten kota. Nah, untuk mau bikin 5 kegiatan itu untuk di 12 kabupaten kota dan pulau-pulau itu memang nggak pernah bisa terpenuhi. Nggak pernah bisa. Namanya uang ya Pak, tidak pernah cukup nggak, begitu atau gimana? Kegiatannya nggak bisa untuk menjangkau masyarakat yang di pulau-pulau itu memang nggak pernah Kita bisa. Ke Bu Siti Zuhro. Bu Siti, ini dari data yang tadi dirilis, apakah ini visible Ibu? Wajar dengan kenaikan anggaran untuk di masa reses? Iya, jadi masalah anggaran ya, kan ini menjadi haknya anggota Dewan. Masalahnya kan 3 pokok fungsinya itu kan legislasi, budgeting, anggaran, dan pengawasan. Tentunya gitu ya, memang dalam banyak hal, entah peraturan, undang-undang, dan sebagainya itu ya yang punya kuasa ini kan DPR. DPR ini luar biasa dikdaya memang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan, undang-undang, apalagi yang bisa memayungi aktivitas Dewan gitu ya. Nah ini dalam konteks demokrasi dan pemilu yang kita harapkan ini kan korelasi positifnya.
korelasi positifnya, dampak positifnya dari semua anggaran yang kita sudah keluarkan itu untuk demokrasi, untuk partai politik, untuk anggota dewan, itu ya, termasuk itu tentunya apa dampak positifnya tentunya terhadap rakyat, gitu kan, terhadap Indonesia yang maju, gitu. Nah, Ibu Siti, halo? Iya, Ibu Siti tadi Pak Saleh mengatakan bahwa memang ini kegiatan juga bertambah, berbanding lurus juga dengan penambahan dari anggaran. Apakah Ibu merasa ini visible? Rasionalisasi. Jadi bagaimana menjustifikasi semua anggaran itu dengan lalu jumlah kegiatan-kegiatan. Lah ini kan memang sumber dari segala sumber semuanya ini kan masalah pendanaan partai, Mbak. Itu yang memang mengenai anggaran partai tadi itu ya terkait juga bagaimana pengelolaan anggaran untuk para anggota dewan ya termasuk juga para kader-kader. Lah ini yang memang kita belum selesai membahas bagaimana pendanaan partai agar demokrasi kita tentunya gitu ya. Iya, jadi ini menurut Ibu ini adalah memang direka-reka atau memang dikondisikan begitu dalam tanda kutip akal-akalan begitu Ibu? Iya, tentu memang itu terbaca sangat jelas ya bahwa ini memang disesuaikan dengan kebutuhan mau pemilu itu sudah sangat jelas siapapun Pak membaca. Saleh, ini kebutuhan gitu ya. mau pemilu tuh. Iya, Bu Siti mengatakan seperti itu. Ini bagaimana Pak? Jadi memang kami menyadari betul memang DPR ini mendapat sorotan yang sangat-sangat luar biasa dan memang harus kita bebenah, memang harus melakukan perbaikan-perbaikan dengan berbagai macam yang sehingga ini dapat meningkatkan respon positif daripada masyarakat. Itu harus kita akui memang. Ketika respon masyarakat menjadi negatif begitu bahwa ini akan menjadi sumber pendanaan partai begitu, tanggapan Bapak? Saya kira agak sulit ya, misalnya katakan dana reses ini dipakai untuk kegiatan partai. Saya kira masyarakat kita juga sudah pandai, sudah bisa membedakan ketika si anggota dewan datang nyerap aspirasi terus melakukan nanti milih saya, itu pasti akan menjadi sangat negatif buat yang bersangkutan. Tapi praktek-praktek itu juga sering ditemukan dan mungkin, beberapa daerah juga kita kan nggak tahu ada 560 anggota, tapi artinya yang ini saya alami selama saya menjadi anggota dewan, apa yang saya lakukan di masyarakat itu ya bukan saya untuk membanggakan diri, tapi bisa dicek di dapil saya di NTT 2 sana. Itu sangat-sangat bagus dan itu betul-betul kita bedakan dan tidak pernah terucap sama sekali nanti kalau misalnya ini nanti pemilu tolong pilih saya. Itu sama sekali, alhamdulillah nggak pernah sama sekali. Ya Bu Siti, ini kalau kita lihat ini kan kenaikan anggaran tiap tahunnya naik dan naik. Ini apakah Ibu mungkin melihat ada korelasi berkaitan dengan tahun politik begitu di tahun 2014? Ini aktivitas yang paralel ya, bahwa ternyata memang menunjukkan ya, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa menjadi anggota dewan itu tidak murah alias mahal gitu ya. Dan tentunya ini yang mindset seperti ini yang harus dibenahi karena seharusnya demokrasi kita menghasilkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu memang ini anggota dewan nantinya ya di penghujung pertanggungjawabannya kan selalu akan dievaluasi tentang kinerjanya. Apakah sudah melakukan fungsi budgeting dengan bagus gitu kan? Antara lain itu kan yang dipertanyakan. Nah, Ibu melihat bagaimana dengan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan? Apakah mungkin itu? Kebetulan kami kan melakukan penelitian itu terhadap bagaimana kinerja sistem perwakilan kita. Oleh karena itu, LIPI dalam posisi menawarkan atau mengusulkan untuk menata ulang sistem perwakilan kita ini, membenahi lagi. Karena sistem perwakilan kita mengharapkan bahwa DPR sungguh-sungguh efektif. DPR sungguh-sungguh mewakili rakyat. Jadi fungsi representasi itu yang harus dikedepankan. Pertanyaannya kan sekarang ini apa yang salah dengan pemilu kita? Mengapa pemilu kita ini sangat amat mahal dan selalu ada keluhan dari para caleg-caleg itu ini mahal sekali, mereka pusing. Nah, Ibu lihat apakah memang pertanggungjawabannya ini berbanding lurus dengan kinerjanya begitu di akhir masa kepemimpinan para anggota dewan begitu Ibu? Iya, itu yang lalu dikritisi, disorot tadi Pak Saleh juga mengatakan kan
bahwa ini lalu menjadi sorotan tajam dari publik karena lalu tidak berkorelasi tadi itu, tidak timbal balik gitu antara dana yang sudah dikeluarkan katakan dengan kinerja yang harusnya ditunjukkan kepada masyarakat. Ini loh kinerja dari anggota Dewan periode 2009-2014. Nanti akan ada sorotan yang sangat tajam ya, tidak hanya akhir tahun tapi juga menjelang pemilu legislatif. Baik, Ibu Siti Zuhro, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Saleh tahan dulu, kami akan kembali pemirsa di Dialog Berita 1. Dialog Berita 1 masih membahas mengenai anggaran anggota Dewan di tahun 2014. Pak Saleh, ini yang dipertanyakan masyarakat kan ketika anggaran sedemikian besarnya, di mana laporan pertanggungjawabannya? Apakah mungkin tadi berbanding lurus dengan kinerjanya begitu? Ya, memang harus kita akui bahwa memang dari kinerja seluruh anggota dewan memang di sini nih ada yang bagus, ada nama anggota dewan dipertaruhkan begitu, Iya, Pak. betul. Akhirnya memang secara keseluruhan memang agak disangsikan oleh publik, itu harus kita akui, betul. Tapi kan ada sekian persen yang bagus. Nah, ini juga harusnya mendapat reward. Tapi kan ini sama semuanya. Betul. Nah, itu harus kita akui. Tapi kan kembali lagi ketika kita selama masa reses turun ke dapil dengan menyerap aspirasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita serap. Nah, ini terus kan kita kembali untuk menyampaikan, untuk memperjuangkan ketika rapat dengan mitra-mitra kita, dengan kementerian. Itu kita lakukan. Nah, tapi di fraksi kita, fraksi Hanura, itu setiap tahun memang kita, kebetulan mungkin karena jumlah kita masih sedikit, akhirnya kita gampang untuk mengkoordinir, untuk memberikan laporan kepada DPP. Itu setiap tahun, akhir tahun kita selalu membuat laporan masing-masing anggota. Nah, itu kita sampaikan. Nah, dan memang tidak kita publishin, tapi sekali lagi ya karena dengan jumlah sedikit maka agak lebih mudah untuk mengkoordinir. Nah, Ibu Siti Zuhro, ini laporan pertanggungjawaban sudah dibuat begitu menurut Pak Saleh Hussein. Anda melihat dari tahun ke tahun kinerja anggota DPR? Iya, kalau kita menyoroti dari fungsi legislasi saja ya, itu ketahuan bahwa jauh panggang dari api apa yang sudah diusulkan dalam prolegnas gitu ya, jumlahnya katakan sekitar 77. Yang bisa diwujudkan itu baru sekitar 7 sampai 10 gitu kan, undang-undang. Lah ini kan luar biasa sebetulnya. Jadi jauh dari target yang sudah dicanangkan di saat contoh yang paling jelas adalah paket undang-undang politik, paket undang-undang otonomi daerah gitu ya. Selalu ribut menjelang pemilu. Paket undang-undang otonomi juga seperti itu. Sampai detik ini, saat ini, Desember ini juga belum kelar. Yang namanya revisi Undang-Undang 32 2004, RUU Pilkada dan Undang-Undang Desa. Mau kapan gitu kan? Jadi memang DPR itu ya tentunya ya kita publik ini tidak mempersoalkan karena memang sebetulnya DPR ini adalah lembaga politik ya, institusi demokrasi, jangan lupa bukan hanya lembaga politik tapi juga institusi demokrasi. Kalau hal-hal yang dibahas atau mungkin yang kita istilahkan kepentingannya saja ya atau kekuasaannya saja ya, orientasi kekuasaannya saja yang dominan, itu tidak masalah. Sebetulnya menjadi masalah kalau kok tidak imbang gitu ya, antara menuntut hak untuk mendapatkan artinya anggaran ini harus lebih besar dianggarkan kemana Ibu, pos-posnya dibanding mungkin lebih besar dari kunjungan kerja, Ibu melihat kemana anggaran ini lebih saya visible? Tidak pernah melihat sendiri ya bagaimana slot-slot anggaran yang diperuntukkan untuk aktivitas anggota dewan itu. Saya tidak melihat secara hitam putih seperti itu ya. Tapi menurut Ibu mungkin akan lebih baik dianggarkan ke anggaran apa Ibu menurut Bu Siti Zuhro? Iya, sebetulnya yang paling mendesak adalah bagaimana fungsi representasi itu hadir dalam bentuk tadi kan disebut oleh Pak Saleh bahwa ini penyerapan aspirasi. Sampai kapan aspirasi itu diserap-serap aja kan gitu. Betul. Tapi kan perlu diakomodasi dan lalu dimanifestasikan dalam bentuk undang-undang. Undang-undangnya
ini yang memayungi katakan nanti program-program atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kan itu sebetulnya. Lah tentunya gitu ya, payung hukum yang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat adalah payung hukum yang betul-betul ini ya tidak kental politiknya kan gitu. Nah ini Pak Saleh silakan Anda menanggapi. Bu Siti, saya itu sedikit kayak misalnya untuk penyelesaian prolegnas undang-undang memang tidak semuanya di DPR. Jadi seperti contoh saya di Komisi 5, kami mengajukan untuk merevisi undang-undang jalan misalnya. Justru yang tidak mau untuk menyelesaikan justru dari pemerintah. Nah, ada itu contoh misalnya di komisi kami. Justru akhirnya pemerintah memang dari beberapa kali masa sidang itu tidak pernah bisa, kita nggak pernah mau. Tapi ketika undang-undang parpol juga tidak kunjung usai begitu Pak, atau mungkin ini bagaimana Terus kalau dengan tanggapan misalnya Anda? Undang-undang desa memang ada rencana ini tanggal 18 akan diparipurnakan. Nah, tapi yang undang-undang pilkada memang masih banyak tarik menarik yang namanya Bu Siti tahu lah kan banyak partai ini. Baik, itu tarik menariknya tidak di pemerintah ya? Iya, saya ingin meng-highlight aja sebetulnya budget yang kita keluarkan ini ya, negara sudah mengeluarkan uang sebanyak triliun-triliun seperti itu ya untuk kegiatan DPR. Ini kan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan katakan kinerja yang lebih positif. Betul. Supaya masyarakat ini menghadapi pemilu tidak selalu pesimis, tidak selalu udahlah saya golput, tidak seperti itu. Ada antusiasme gitu loh ya. Antusiasme ini kan harus berbanding lurus dengan kinerja anggota dewan yang positif, yang memang bermanfaat, kan itu sebetulnya. Ya, Bu Siti dan Pak Saleh, kita akan lihat grafik ini, kita rilis. Survei kinerja DPR, 52% publik menilai buruk citra DPR, 16 menilai positif, 32 memilih netral. Tanggapan Anda, gini kita lihat lagi satu lagi Bapak, 60,9%. Kinerja anggota dewan tidak baik, semakin tidak baik 16,1, 20,5 menilai baik, 0,6 menilai semakin baik, 1,9 ini tidak menjawab. Nah ini sumber dari data Institut Riset Indonesia 29 September 2013. Tanggapan Anda Pak Saleh? Betul, memang kita akui memang kan seperti tadi saya katakan bahwa dari 560 anggota dewan dari 9 partai politik yang ada, memang harus kita akui bahwa tidak semuanya bekerja baik. Ada sekian persen yang memang bekerja bagus. Nah, salah satu saya boleh katakan ya mungkin ya kita, si Hanura ada salah satu yang masuk di dalam kelompok baik. Bapak lagi promosi nih ya. Itu bisa dilihat dari apa yang kita perjuangkan, itu Bu Siti bisa tahu bahwa selama perjuangan-perjuangan ketika bagaimana kita melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Tapi kita bedah dulu ini Bu Siti dan Pak Saleh, kita bedah dulu penggunaan paling besar adalah biaya komunikasi intensif dalam rangka penyerapan aspirasi untuk tahun 2014 sebesar 994,90 miliar. Nah, ini 64%. Nah, kalau dipikir-pikir mahal sekali ya biaya telekontak anggota dewan begitu untuk menjalin komunikasi. Kalau digunakan nelpon satu provinsi mungkin bisa gratis. Itu bukan untuk telepon, maksudnya tapi berkomunikasi begitu kan Pak? Ya itu tadi saya bilang, yang tadinya dari 5 kegiatan itu menjadi 7 kegiatan. Yang tahun 2013 itu ada 2012 juga 5 kegiatan, sekarang menjadi 7 kegiatan. Tahan dulu Pak Saleh. Itu yang jadi naik. Tahan dulu Ibu Siti Zuhro, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Berita 1. Dialog Berita 1 masih membahas anggaran DPR 2014. Ya, Bu Siti Zuhro, Anda masih bersama kami? Halo. Iya, ini kalau kita lihat hasil survei dari CSIS sendiri yang dirilis belum lama juga menyebutkan bahwa memang penyerapan 82% konstituen tidak kenal siapa anggota dewan di daerahnya. Nah ini Ibu sendiri mengatakan bahwa tadi juga kinerja juga tidak berbanding lurus. Ini bagaimana penyerapan ini agar bisa dimaksimalkan begitu? Iya betul. Jadi argumen Pak Saleh tadi ya, Pak Saleh Hussein tadi menjadi lemah gitu karena anggaran penyerapan aspirasi, komunikasi yang sudah naik sebegitu besarnya itu ternyata masyarakat juga tidak mengenal siapa calon anggota legislatif. Sebaiknya Ibu memformulasikan seperti apa untuk bisa memaksimalkan begitu?
Iya, jadi menurut saya ya, bagaimana memaksimalkan anggaran yang sudah dikeluarkan itu ya, agar masyarakat betul-betul merasakan ini calonnya dan sebagainya. Kebetulan yang punya hak untuk menggunakan anggaran-anggaran seperti ini kan incumbent, istilahnya calon-calon anggota dewan saat ini yang mencalonkan kembali gitu ya. Sementara caleg-caleg baru yang belum masuk DPR tidak punya cara ini. Jadi sebetulnya networking mereka ini sudah relatif sangat kuat, apalagi yang sudah 2 periode kan itu. Jadi menurut saya apa yang salah ini kan gitu. Sebetulnya masyarakat ini ya, kalau kita lihat, masyarakat ini belum menyaksikan bukti konkret dari apa yang dilakukan anggota dewan selain gaduh, gebiar gitu ya, gebiar pemberitaan yang kurang bagus. Oleh karena itu, menurut saya yang harus dibenahi dulu adalah bagaimana parlemen kita ini melakukan reformasi institusionalnya, sistemnya, dan SDM artinya anggotanya. Seperti apa, Ibu? Seperti apa? Jadi kalau kami melakukan penelitian itu sangat jelas ya, bahwa ternyata institusi berarti sistem ini yang harus, kan ini rumah demokrasi ya, parlemen kita. Ini yang harus menjadi role model rumah demokrasi yang namanya parlemen ini, yaitu menonjol di bidang transparansi dan akuntabilitasnya. Jangan lagi ada korupsi-korupsi kayak di Dewan Anggaran. Iya betul, kita langsung tanyakan itu. ini Bu Siti Zuhro ke Pak Saleh, ini bagaimana pertanggungjawabannya begitu masyarakat melihat atau mungkin skeptik terhadap anggota Dewan. Kalau dilihat tadi survei CSIS itu sendiri kan 82 konstituen tidak kenal siapa anggotanya. Wah kalau dipikir ya Pak, biaya pulsanya sudah mahal tapi nggak dikenal begitu ya. Saya dari dalam ya betul. Nah, ini bagaimana nih Pak? Adalah begini, kita harus seluruh kita anggota dewan yang ada saat ini tentu bagaimana kita melakukan kinerja yang baik ke masyarakat, terutama ke dapilnya masing-masing. Ya, kalau tanpa itu maka saya kira saya sangat yakin bahwa masyarakat kita juga sudah melek akan politik. Betul. Karena media begitu intens memberitakan itu. Jadi saya kira pasti nanti pada pemilu yang akan datang juga pasti masyarakat kita pasti akan memilih kira-kira anggota dewan yang dinilai bekerja baik, itulah yang pasti akan dipilih. Dan pasti yang selama ini katakan yang nggak pernah turun ke dapil, terus tidak melakukan kerja-kerja yang diharapkan oleh masyarakat, saya kira pasti akan ditinggalkan oleh konstituen. Nah kalau kita lihat ini kan bahwa dana anggaran ini kan dipertanyakan di saat sekarang krisis ekonomi dan juga jumlah masyarakat miskin itu mencapai 28,07 rilis dari Maret 2013 begitu Pak. Nah hal krusial urgensi yang memang besaran dana dianggarkan ini visible dikeluarkan dengan jumlah fantastis. Ini bagaimana menurut Bapak ini? Saya kira kalau pasti yang dengan anggota dewan yang mempunyai budgeting untuk reses, saya kira teman-teman juga akan sangat berhati-hati juga di dalam menggunakan dana tersebut. Kalau misalnya dana tersebut terus diselewengkan untuk kegiatan bagaimana untuk bisa yang bersangkutan dipilih kembali, saya kira begitu. Itu akan sangat sulit untuk lakukan. Baik, Bu Siti Zuhro, closing statement dari Anda. Iya, mungkin ini sudah saatnya menurut saya fungsi budgeting anggota DPR kita ini direview, ditata ulang. Jadi fungsinya memang ada, tapi tidak untuk mengotak-ngatik anggaran, gitu ya. Lalu mencoba mereka-reka anggaran dan sebagainya, yang ujungnya nanti juga ternyata membuat, gitu ya, jumlah korupsi kita semakin besar, gitu. Lah, oleh karena itu memang ini sudah ada kesepakatan ya di publik itu untuk mereview kembali fungsi budgeting anggota dewan dengan mungkin fungsi yang limited, tidak seluas sekarang ini, agar memang pendanaan negara ya untuk demokrasi kita ini sungguh-sungguh nantinya diharapkan tidak seperti sekarang ini sampai saat ini itu. Ya Pak Saleh, anggaran ini jangan sampai dikorupsi, itu harapan masyarakat nih Pak. Tanggapannya Pak? Ya saya kira atas bantuan Bu Siti juga akhirnya ya memang ya disinilah para anggota dewan harus benar-benar menggunakan dana ini untuk melakukan penyerapan aspirasi yang
benar-benar memang kalau misal dilihat dari kacamata misalnya dapilnya di DKI, Baik. memang itu kan wilayahnya kecil kok bisa sampai 7 kegiatan Baik, itu Bapak. yang di Harapan masyarakat semoga bisa terwujud ya Pak. Jangan sampai ini Betul. dana reses bikin resah begitu ya. Ya, insya Allah sih tidak. Baik, terima kasih Pak Saleh, terima kasih Bu Siti Zuhro, Iya, Anda telah terima bergabung kasih, bersama sama-sama. Berita Satu. Demikian pemirsa, dialog Berita Satu kali ini.